saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, salam jumpa bersama saya Bro Benediktus dari Maumere dalam Renungan 4 Menit dengan tema Ketenangan sebagai Sumber Hikmat. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengakui bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari badai masalah, dan kita tidak pernah terbebas dari topan persoalan. Bahkan badai masalah dan topan persoalan ini datang silih berganti di dalam kehidupan kita, dan bahkan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga kita merasa bahwa badai masalah hidup kita, topan persoalan hidup kita terjadi, tak pernah berhenti, berkesudahan, dan tak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Para saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ketika badai masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita, iman kita mulai tergoncang. Ketika iman kita mulai tergoncang, ketenangan kita mulai terusik. Ketika ketenangan kita mulai terusik, hikmat Allah yang ada di dalam diri kita menjadi hilang dari dalam diri kita. Dan ketika ketenangan hilang dari dalam diri kita, hikmat hilang dari dalam diri kita, kita mulai merasa takut dan mulai merasa cemas. Para saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut dan cemas juga dialami oleh para murid Yesus ketika mereka mengalami badai sakal yang luar biasa menempa kehidupan mereka, menempa perahu mereka, menempa perjalanan hidup mereka. Para saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, ketika para murid mengalami badai sakal, mereka takut sehingga kekuatan daya ilahi Allah yang ada di dalam diri mereka menjadi hilang. Karena mereka cemas, saudara, mereka sampai dengan tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah, karena pandangan kebenaran akan Allah itu menjadi kabur karena mereka cemas. Bandingkan dengan Markus bab 6 ayat 49. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid dalam keadaan bahaya, muncul rasa takut dan rasa cemas karena terguncang iman mereka, datanglah Yesus untuk membantu dan menolong mereka. Tetapi karena mereka cemasnya berlebihan, pada saat Yesus datang untuk membantu dan menolong mereka, mereka anggap Tuhan yang datang itu seperti hantu. Karena apa? Karena kecemasan mereka menutupi pandangan mereka akan kebenaran Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Para saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, tenang, jangan takut. Ketika Yesus mengatakan tenang dan jangan takut, semua perasaan takut dan cemas yang dialami oleh para murid menjadi hilang lenyap. Karena perkataan Yesus itu diungkapkan dengan penuh hikmat, penuh wibawa, dan penuh kuasa. Sehingga badai pun berhenti. Para saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apa yang kita harus lakukan sebagai langkah untuk mengambil tindakan iman yang tepat untuk mengatasi problem yang terjadi di dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus percaya kepada Allah bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari topan persoalan, dari badai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mesti bersandar kepada Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan yang bisa dan mampu menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala ketakutan, kecemasan, dari segala kejahatan dan dosa. Dan kita juga harus bersandar dan berharap kepada Allah yang mampu dan bisa menyembuhkan dan menyelamatkan serta membebaskan dan membalut setiap luka-luka yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.